generasi ini itu kegiatan-kegiatan saya dari dulu hingga sekarang. Dan dulunya juga kita pernah juga kerja di perusahaan BUMN namanya PDAM Tirta Dewi dulu, waktu belum sambung Tirta Nadi dengan Tirta Dewi yang di Pakam, dan sekarang sudah nyatu menjadi Tirta Nadi. Dan karena bosannya bekerja di sana, namanya di kamar mesin, dan saya tahu itu air itu dari yang kuasa, tapi setiap tahun katanya ada yang rugi gitu. Ini yang kurang cocok. Dan saya ambil keputusan, saya pikir saya harus berbisnis. Apa bisnis yang pertama saya lakukan? Hampir tidak masuk akal. Kenapa? Karena saya nggak paham sebetulnya berbisnis. Tapi saya jualan tahu. Kenapa jualan tahu? Pulang sekolah, saya selalu jualan di Simpang Limun, jual ikan asin, ikan telur gitu. Tapi ternyata bukan untungnya saja kita ambil, ternyata banyak sekali ilmu di sana kita dapat. Makanya anak-anak saya itu saya katakan, udah kamu pergi aja, nggak usah ada gaji, nggak usah ada apa, ya udah ikut aja teman yang mau jalan yang positif, udah kamu akan lihat bagaimana di lapangan itu sebenarnya. Ternyata banyak ilmu yang kita dapat, termasuk salah satu ilmu yang saya dapat itu cara komunikasi yang baik dan benar. Nah, sebetulnya kita sebagai bukan motivator, pembicara di depan nggak perlu ada kan orang harus baca teks. Ada kadang begitu dipanggil dia langsung keluar, udah nyerocos aja. Ada sebetulnya ilmunya. Mau nggak ilmunya? Mau. Nah, ilmunya sebetulnya kita memahami apa yang mau kita bicarakan, itu aja sih sebetulnya. Tapi tahapnya harus jelas. Apa tahapnya? Pembuka, isi, penutup. Udah selesai gitu. Apa yang mau dibuka, apa isi materinya, baru di closingnya penutup. Sudah. Masalah percaya diri itu akan berjalan begitu saja. Bukan orang yang baru berbicara itu langsung wah luar biasa. Nggak ada yang luar biasa. Pernah sebagai pembicara di depan 3.000 orang. Luar biasa. Di Bali. Mengapa? Karena slide-nya sedikit aja. Ini kalau dilihatkan ini atau yang lain itu banyak slide-nya itu kan, sampai 30-an, 40-an. Kalau saya slide-nya itu nggak banyak sih, maksimum 7 atau 5. Biar bukan fokus ke slide, tapi fokus bagaimana nih kita bisa, audiens ini bisa menerima. Nah, inti yang saya katakan di sini nanti, saya akan membahas sedikit aja. Kenapa? Tentang spirulina sebetulnya sama-sama sudah kita paham. Tapi bagaimana sebetulnya kita menjelaskan. Kenapa? Karena kita orang sales. Sales itu kan menjual, sales, penjual. Makanya mana duluan rekrut daripada jual. Iya. Walaupun rekrutnya banyak, tapi aktivitinya jualnya kadang sama aja gitu. Jual dulu, baru rekrut. Kalau kita cerita jual, berarti bawa barang dulu dong. Lebih efektif lagi konsumsi dulu biar tahu kita apa ya hasilnya dan apa yang kita jual. Ini penting sekali. Jadi kalau saya tidak rasakan spirulina, saya nggak bisa ceritakan. Bukan nggak bisa sih, banyak orang yang nggak yang nggak mengkonsumsi, tapi dia bisa bicara. Biasanya dari ilmu membaca gitu. Tapi kalau dari yang kita konsumsi dirasakan itu beda, sangat berbeda sekali kalau kita rasakan. Sehingga kalau kita bicara tentang apa yang mau kita jual, itu lebih kena ke jantung, gimana ya, dalam gitu ya. Saya pernah waktu jadi mentraining orang, jadi ada yang penting sekali. Kalaupun yang kita trainingkan itu salah, contoh nih, saya ada salah nanti, misalkan gitu.
nanti aja dipermasalahkan. Itu penting sekali. Sudah turun, ini tadi ada yang salah ini Pak, yang ini, oh ya. Kenapa? Nanti dia jatuh mentalnya, ini bahaya gitu. Nah, jadi it's okay, berikan dia kebebasan. Kenapa? Karena nggak semuanya orang pintar, tapi sebetulnya berkat latihan berulang-ulang kali, keluarlah potensi. Makanya ditanya, Pak, saya sebetulnya punya potensi. Saya kepingin seperti Bapak. Betul kamu kepingin seperti saya? Iya, saya sudah belajar buku-buku motivasi, apapun saya sudah belajar, tapi saya tak bisa, nggak berani saya untuk berbicara ataupun mau jumpa sama orang aja udah gregetan gitu. Sebetulnya kelebihan seseorang atau talenta itu keluar apabila kita sering melakukan. Tertarik sekali kalau Anda pernah dengar, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun kerja. Salah satunya pengkerdilan kehidupan itu membiarkan pikiran yang cemerlang ya di dalam tubuh yang malas berhenti sebelum lelah. Itu kata Buya Hamka. Kita menjelaskan itu ke orang. Itu yang saya maksud. Semua akan bicara, produk akan nomor 1. Apapun ceritanya. Kalau saya di produk A, perusahaan A, saya akan cerita, oh ini keren. Besok di perusahaan B, ya ini luar biasa. Kenapa? Karena kita sales, mau menjual. Tapi kalau mau sukses sebetulnya juallah manfaat, ini penting sekali. Oke? Nah, ini padahal yang pertama harus dilakukan, Anda harus ya jual dulu. Jualnya kepada siapa? Nanti kita bahas lagi. Ya, orang sekeliling kita. Buat daftar namanya. Oke, kita mulai dari training hari ini. Ini singkat-singkat aja, cuman saya lebih ke dalam bagaimana Anda sales nanti, bagaimana mendapatkan jiwanya. Ini yang penting, jiwanya. Nah, kalau udah cerita jiwa, udah lain ceritanya nih ya. Nah, jangan sempat tadi yang dikatakan Buya Hamka, hidup. Kalau hidup jangannya sekedar hidup, semua pun bisa hidup gitu. Tapi kenapa ada yang berkualitas? Sebetulnya latihan. Orang Eropa itu lurus itu, banyak yang ateis banyak, tapi lurus mereka. Ya kenapa saya katakan? Ya mereka tahu, ya udah kerjakan aja gitu. Nah, Elken Spirulina, dapatkan kesehatan Anda, selamatkan hidup Anda. Mengapa diet kita tidak seimbang? Diet saat ini, kira-kira apa yang dimaksud daripada slide ini? Kalau Anda tahu ya Deddy Kompuser ya, Deddy Kompuser pernah kasih uang 500 juta. Kalau kamu itu siapa itu yang Ivan Gunawan, betul ya, 500 juta Ivan Gunawan. Kalau kamu bisa turunkan berat badanmu, nih saya kasih. Tergiur nggak dengan uang tadi? Pasti tergiur. Begitulah sebetulnya sifat manusia, nggak jauh beda. Tapi dia lakukan nggak? Turun nggak? Turun 50. Dapat uangnya? Dapat. Bangun masjid. Apa motivasinya? Dapat mau bangun masjid. Oke. Ini aku udah kasih contoh dan audiens sudah bicara, dapat uang 500 juta dan dia turun berat badannya. Pertanyaan saya, mengapa seseorang ataupun yang kita rencanakan mereka kok nggak turun-turun ya? Kalau kita katakan dari Ivan Gunawan, sebetulnya motivasi dari diri sendiri itu yang paling besar, ditambah tadi Deddy Kompuser kasih 500 juta.
Apapun ceritanya saya mau bangun. Sekarang seseorang pun kalaupun mau konsumsi obat diet apa ini apa semua, tapi kalau ini belum jelas, makanan cepat sajinya, makanan yang mudah, ya it's okay sih. Pikiran masih negatif, yang waktunya tidur dia nggak istirahat. Ini mumpung lagi undangan, apalagi di hari Jumat kan, banyak ini perwiritan ini, lumayan bontotnya. Padahal tadi malam suaminya baru dapat bontot, ya irit juga dari malam kan itu nggak mana ya ini tadi. Nah, artinya Anda harus konsisten pada diri sendiri. Begitulah sebetulnya. Kalau saya katakan diet itu sama dengan kesuksesan juga, bukan uang aja sukses ya, bukan uang aja. Dan saya hari ini saya sangat bangga sekali mengatakan kepada teman-teman, bangga kenapa? Karena sebetulnya saya dulu bukan di perusahaan kesehatan, saya dulu perusahaan yang lain. Tapi karena usia saya sudah 52 mau jalan 53, saya pikir kenapa enggak mulai saya kejar untuk kesehatan diri saya sendiri. Kenapa? Daerah kami Tapanuli Selatan itu penyakit yang paling banyak diderita serangan jantung, diabetes, stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, lutut. Saya pikir bukan hanya di kampung kami ya prosesnya. Enggak, Pak. Enggak, Bang. Oh enggak juga ya. Enggak. Tapi hampir rata-rata seluruhnya. Pertanyaannya, kira-kira itu calon konsumen, calon untuk penjual kan apa enggak? iya, Bang. 90% di Indonesia itu penyakitnya nggak jauh beda, semua. Kembali lagi, Anda paham nggak? Ini ada orang kesehatan luar ini setidaknya. Ini salah satu. Kadang orang berpikiran diet itu biar aku langsing, padahal bukan hanya itu. Diet yang seimbang itu ya biar kita sehat. Saya begitu tahu tentang setidaknya pahami sedikit di Elken ini dan saya sudah lihat pabriknya. Wah, kenapa nggak dari dulu ya saya ke diri saya, baru saya sebarkan ke orang lain. Tapi terutama keluarga saya. Kebetulan adik ipar saya sekarang ini baru 10 hari yang lalu pulang dari Padang karena stroke. Makanya saya baru pulang kampung. Tensinya 230. Sebetulnya sebulan yang lalu dia sudah ada tanda-tanda. Saya sudah berikan lab ekstra, sudah asal mulai oyong-oyong pening udah. Tapi tensinya inilah. Nah makanya kadang ya kita kelihatan sehat sebetulnya ya periksa juga. Kadang orang takut diperiksa, aduh nanti tahu sih penyakitku, nanti payahlah, tahulah semua. Padahal itu penting sekali. Ya alhamdulillah di Elken ini kita bisa periksa setiap saat kapan Anda mau. Tapi seharusnya famili kita bawa lah. Bukan mau jualan, jangan niat mau jualan. Padahal itu pun terjadi nanti jualannya. Nggak usah. Adik ipar saya itulah. Sekarang baru sadar sudah kena. Apapun namanya stroke, dia akan mungkin akan terjadi stroke kedua, terjadi stroke ketiga, dan yang ketiga, keempat dan seterusnya itu semakin parah. Tahu pelawak yang terkenal Tukul Arwarna? Dia sudah 2 tahun sekarang. Itulah sepelenya ya, yang happy gitu pelawak. Tapi kalau saya rasakan ya pola hidup, pola makan, bukan pikiran yang nggak positif kali pelawak ya. Tapi itu tadi tidak seimbang tadi. Kalau sudah terjadi, pasti dia akan menjadi bukan orang yang seperti dia lagi. Orang yang stroke itu bukan dia lagi sebetulnya. Sudah beda, pasti. Itu kata Dr. Ruh Hasan.
itu spesialis saraf. Orang yang kena stroke, walaupun dia sehat tidak akan kembali lagi seperti ini. Pasti ada aja yang lupa. Dia cerita, inilah kupingku, rupanya matanya kan itu kan. Iya. Jadi syukurlah kita yang belum kena stroke. Apakah stroke dulu Anda baru sadar? Ini. Jangan kan? Pernah nggak Anda katakan ke calon konsumen Anda gitu? Itu dia. Kita lebih enjoy di LK ini, saya katakan apa? Produknya ada. Orang jual kertas saja laku loh. Ya kenapa? Asuransi? Oh ya, buat asuransi. Nah, kita nggak pala seperti itu gitu. Ini jelas produknya dan sudah bergaransi. Oke? Nah, konsekuensi diet saat ini 6 tinggi artinya apa ya kira-kira? Kalau lemak, karbohidrat, protein, hewani, gula, kalori, garam ini termasuk tinggi. Nah, ini yang dimaksud ini. Dan kalau kita membutuhkan vitamin, mineral, protein yang kita konsumsi ini rendah. Nah, 6 tinggi, 3 rendah, cenderung yang pertama kekurangan nutrisi. Kira-kira tahu nggak arti nutrisi? Coba orang apa nih kasih masukan dulu ke saya. Apa itu nutrisi? Bilang aja. Nutrisi itu gizi yang seimbang. Yang seimbang itu bukan harus 5 sempurna kayak dulu, tapi seimbang. Seimbang. Terus terang, saya pun sikit-sikit apa sih? Tapi setelah dijelaskan di sini, nutrisi itu adalah apa tadi? Gizi seimbang. Udah ya, kalau ditanya nanti ya, gizi seimbang itu jawabannya. Asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, salah satunya bisa ya. Bisa juga, tapi saya lebih percaya orang yang kompeten, orang kesehatan itu aja. Ya. Yang dua, kondisi tubuh berasam. Kira-kira asam ini maksudnya apa? Tidak alkali. Berarti kalau ada asam ada basa ya. Nanti kita bahas masalah ke sana ya. Ini agak lebih dalam itu. Itu harus profesor doktor dari Kuala Simpang. Profesor Dokter Muklis aja tuh itu dia jago membahas itu. Nah, manusia memerlukan 46 nutrisi rupanya. 46 nutrisi penting dari diet sehari-hari. Tetapi jumlah nutrisi yang kita dapatkan sangatlah rendah. Saya nggak akan bahas 46 nutrisi itu lebar kali. Kebetulan saya pun nggak bisa bahas itu karena saya nggak hafal semuanya itu. Nah, tapi kalau saya lihat dari gambar di sini, kekurangan nutrisi tadi, satu nutrisi ibarat ember ini ataupun apa bocor. Artinya, makanya kalau saya lihat foto ini, gambar ini, saya konsumsi ini, udah konsumsi ini, kok nggak apa juga ya gitu kan. Sama juga dietnya gitu. Ini kok bukannya apa malah melebar gitu badan saya. Saya sudah makan ini, makan itu, kok nggak juga sih. Apa sih persoalannya? Nanti kita bisa lebih lebar. Artinya dari gambar tadi ini kan cukup apa namanya? Nih ada vitamin apa saja, B6, vitamin E, semua ini. Nah, tapi kalau sempurna, artinya masuknya dia nggak akan pernah bocor. Ada nggak manusia yang sesempurna ini? Nggak juga sih. Ada balik lagi bocor lagi. Ya pola hidupnya nggak sehat lagi. Dah. Sama dengan saya pun termasuk apa ya? Manusia yang kurang bersyukur waktu remajanya. Kenapa? Dulu kalau kita di Selimpuan minum limun namanya, dulu limun gitu kan. Karena kita masih muda,
itu membuka botol limun itu pakai gigi aja gitu. Itu waktu muda gitu. Oh. Jangankan botol limun, botol bir aja gitu. Wah, itu mau apa tuh? Mau menyatakan kita hebat gitu. Nah, padahal ada tutup botol. Kenapa? Karena calon yang mau ditengok itu di samping kita gitu. Wah, ini biar hebat gitu kan. Nah, cobalah sekarang gitu. Nah, ternyata sekarang baru sadar gitu. Oh, ini udah habis ini semua gigi. Padahal belum waktunya gitu. Nah, kakak saya itu di Ujung Tanjung 10 tahun mereka di sana, satu keluarga itu giginya habis semua. Aduh. Bukan karena nyabuti gigi apa ya, maksud saya rumah nyabuti paku itu dari gigi enggak gitu. Bukan. Tapi memang daerah Ujung Tanjung Rimbo Melintang itu asamnya cukup tinggi, jadi orang ambil air hujan itu masaknya di sana, ini pun bahaya gitu. Rusak. Ya, jadi mereka ini kenyataan loh. Saya ceritakan keluarga saya sendiri. Nah, tong mereka itu besar-besar gitu. Kenapa? Untuk nampung air hujan. Nah, ternyata salah. Oh, berarti keramik mereka pun cantik-cantik rumahnya habis semua rusak. Memang kualitas air yang tidak baik. Nah, jadi banyak faktor-faktor. Jadi kekurangan satu nutrisi penting dapat ini ditulis garis merah loh. Ini garis merah. Nah, tulisan merah. Berarti ini penting. Dapat membatasi penerapan nutrisi lainnya yang menyebabkan pembuangan yang sia-sia. Artinya kalau kita katakan apapun yang kita makan, nutrisi-nutrisi itu tidak akan bermanfaat semua apabila ada yang bocor. Ini yang dia maksud itu. Ini untuk konsumsi kita aja dulu ya. Kalau konsumen kita bahas kayak gini nanti pusing yang penting yang mana yang kayak gini. Nah, ya, maksudnya biar paham mana yang penting. Baru kita bahas nanti yang terpenting, karena ada yang penting, ada yang terpenting. Wah, ini tinggi lagi. Nah ini orang kesehatan yang paham nih. Saya nggak paham ini sampai kecil-kecil. Tapi setidaknya dalam jangka waktu panjang ini dapat menyebabkan runtuhnya rantai nutrisi dalam tubuh kita. Kalau sudah runtuh, nah inilah mulailah itu banyak penyakit. Bukan karena ya namanya udah tua ya Pak ya, sabar lah ya Pak. Enggak. Kan banyak gitu kan. Bapak berapa? 60. Paling 3 tahun lagi lah tuh Pak. Karena Nabi kan 3 tahun lagi. Nah, kalaupun lebih itu bonus. Padahal enggak juga. Anda bisa lihat ya. Itu dokter yang menciptakan, bukan menciptakan, yang meneliti spirulina yang dari Jepang itu 80-an sampai 90-an umurnya. Memang semua Tuhan yang menentukan, tapi kita yang harus berusaha. Ya udah duduk aja kan datang rezekinya. Nah, datang ntar itu. Berusaha, jemput ya rezeki. Ya kesehatan itu pun harus kita jemput. Habis makan tidur lagi, tengah malam makan nasi goreng, begadang lagu, main gadget. Kira-kira olahraga nggak ada, kira-kira apa? Nah, orang kesehatan ini di sini. Baru kita berdoa aja, mudah-mudahan aku sehat selalu, awet muda. Wah, berat gitu. Nah, itu orang beauty spa itu kan. Coba tanya sama dia, kalau Anda nggak membersihkan wajah Anda, ini sudah kena abu apa semua. Nah, nggak apa-apa, nanti kan air hujan gini-gini aja kan sudah bersih. Ini bahaya. Cenderungan menuju kondisi tubuh yang berasam. Nah, ini bahaya nih. Menurut para ahli, untuk tetap sehat kita harus mempunyai asupan nutrisi yang seimbang antara 80% makanan alkali, 20% makanan asam. Paham nggak? Atau pura-pura paham? Ya pura-pura paham pun nggak apa-apa lah ya. Yang penting
Ini nanti bisa dipelajari di rumah. Tetapi hampir semua makanan lezat adalah asam. Ini yang bahaya. Ada yang ulang tahun, mau mak mantap kuitarnya. Oh mak, kambing itu bagus loh. Di Mekah sana nggak ada yang makan kambing itu Kolesterol. kolesterol. Yang bahayanya apa? Pengolahannya. Santannya, minyaknya. Sama rendang itu yang bahaya santan. Daging itu dibutuhkan loh. Anda jangan salah. Ini makannya lemaknya aja, wah lumayan ini mumpung lagi murah 35.000 kan murah lemaknya aja lah. Nah, ikan pun wah kepalanya kan murah gitu dari ya udah. Apalagi ketemu baginda namanya. Tahu baginda kan? Bagian dalam, oh enak kali itu. Ususnya apanya enak. Tapi habis itu, Anda rasakan. Nah, rempel-rempel itu enak aja. Menurut saya makanan lezat itu ya. Menurut saya, entah kalau udah ketemu sop apa, babat apa namanya, udah keren itu. Nah, tapi mulailah kepada diri sendiri. Kenapa? Saya sudah lakukan sekarang ini sudah hampir 4 bulan untuk diri saya sendiri. Hidup sehat dalam arti hidup saya, aduh mahal katanya biayanya. Memang mahal kalau udah kena stroke, itu menurut penelitian di Amerika, Anda harus siapkan setahun 2 miliar untuk perawatan ini semua 2 miliar per tahun. Kena prostat, kena ginjal, ini banyak kali penyakit sekarang. Makanya bisnis kesehatan ini sepertinya menjanjikan juga. Iya, betul juga. Itu nyantai-nyantai ya 30 juta sebulan, nah udah tutup IP ya, udah nyantai, udah ntar lagi berangkat karena 40 juta. Oke gitu. Kenapa? Karena ya bisnis keren gitu kan. Nah, dulunya ya Pak Tio tuh ya seperti kita, gak jauh beda. Tapi dia pun dulu pun bermalas-malasan sama seperti kita dulu. Apa itu Elken itu? Suruh daftar nggak mau. Alasannya tahu apa nggak Pak Tio? Sibuk. Ikut tren, sibuk. Ayo berangkat, sibuk. Tiap ditanya, sibuk. Lantas yang merekrutnya itu katakan, you sibuk kan ya? Uang you ada nggak? Nah, kalau sibuk you itu, ya tanya sama orangnya ini masih ada di belakang. Saya nggak malu bilangnya. Iya, kalau sibuk you itu karena itu kamu banyak uang nggak masalah. Ini saya lihat bukan banyak, makin miskin kamu saya lihat. Saya daftarkan juga, ya sibuk. Saya ajak nggak mau. Kebetulan yang rekrut abangnya sendiri. Jadi udah masuk bonus itu kan kamu transfer. Itu kan ban-ban. Ini. Di awal-awalnya susahnya mengajak orang menjadi pebisnis. Tuh. Tapi Anda lihat Pak Tio, wah, gak usah ditanya. Udah keliling dunia, uangnya dapat. Ya taruhlah gak usah keliling, uang aja lah dapat. Kalau sudah ada uang, maksud saya itu uang yang halal. Ya semua kita bisa bersedekah. Duduk pun kita di depan gitu kan. Oh, Bapak itu datang, kasih depan. Itu amplopnya agak lumayan itu. Oh iya udah pasti. Oh ini karangan kok. Jangan lupa ya. Duduk dia di depan nih. Tapi kalau siapa? Aduh. Amplopnya kosong, makannya 3 kali. Aduh, ya udah banyak. Rendangnya habis. Ini yang bahaya gitu ya. Karena merugikan gitu. Menghabiskan waktu. Maaf ya teman-teman, saya sekarang pilih-pilih orang. Kalau orang itu hanya menghabiskan, membuang-buang waktu saya tidak penting. Maaf, bukan saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena ada yang mau lebih penting lagi. Kalau hari ini saya harus sarapan, dan buah. Saya mau tanya nih, sering ditanyakan. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini, siapa yang di rumahnya di lemarinya itu tidak ada stok mie instan? Tunjuk tangan. Nggak ada. Betul apa? Ya, yang nggak ada. Nah, oke.
Jadi kalau yang kedua, ibu-ibu di sini siapa yang setiap hari di kulkas atau disimpan di rumahnya 3 macam buah setiap hari? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari lah. Kadang-kadang uang aja. Kadang-kadang. Kita cerita nutrisi loh. Saya mau kaitkan ke sini gitu. Ya. Ternyata saya sudah mulai nih kepada diri saya cerita ini sebetulnya buka, oh ini profesor dokter ini saya baca, saya jalani. Iya juga ya. Kalau aku sudah konsumsi mie instan malam, nggak enak badan itu, betul. Tapi, wah kalau nggak aku konsumsi nggak mantap juga, itu persoalannya gitu. Wah sayang gitu. Apalagi cuaca sekarang yang mulai hujan, cabenya agak dibanyakan, ada pula selendrinya, udah selera kan? Ya, ternyata untuk jangka panjang hati-hati ya. Ini yang dari atas tadi yang kita bisa lihat slide-nya kan. Kalau Anda memang bersyukur, ya, saya katakan orang yang tidak peduli dengan diri dia sendiri, menurut saya itu orang tidak bersyukur. Kenapa? Manusia itu diciptakan yang paling sempurna. Hanya manusia nih. Lubang hidung Anda di atas gitu kan, gawat. Nah, itulah sempurnanya kita. Artinya nggak perlu pakai payung, karena nggak masuk. Atau nggak pakai alis gitu kan, gimana gitu kan. Nah, ini bahaya gitu. Nah, makhluk manusia itu yang paling sempurna. Jadi dijagalah. Wah ini kayaknya agak berat badanku udah lebih apa. Ya saya kurangilah dulu konsumsi. Bukan nggak boleh, saya pun mau juga, tapi sebulan paling dua paling apa. Yang pastinya saya sarapan pagi saya nggak makan nasi. Saya mau coba ini sampai malam, bisa nggak makan nasi? Bisa kok. Karbohidrat bukan hanya di nasi, dan saya pernah setengah bulan nggak pernah makan nasi, setengah bulan loh. Waktu di Stockholm waktu itu. Jadi di sana nggak ada nasi waktu itu. Tapi vitaminnya cukup, telurnya ada, ikan salmonnya ada, buahnya cukup. Bahkan saya lebih sehat. Nah ini yang luar biasa. Ternyata di Indonesia ini 3 buah macam berbeda itu ada dan murah. Semangka itu 800.000 loh satu biji itu di Amerika sana. Ini kita berapa sih semangka? Malas cuma itu balik lagi. Nah banyak sayur-sayur kita banyak, semua banyak gitu. Nah kalau mau ya, saya usahakan itu. Paling siang saya sedikit makan nasi, tapi protein, sayur-sayuran kita. Tapi saya nggak akan pernah lepas dari namanya DNXT dan spirulina. Itu memang saya akui memang. Sampai sekarang saya konsumsi. Ada yang memang bilang katakan atau Anda merasakan pernah nggak konsumsi spirulina ataupun setelah ditanya buang air besar susah? Ada nggak pasien? Nggak ada. Lancar BAB-nya. Lancar BAB. Ada juga yang bilang nggak lancar, sebetulnya bukan nggak lancar, memang metabolismenya belum bagus. Berapa banyak sebetulnya kita butuh 30 tablet satu hari. Kita lihat, betul nggak? Menuju kondisi tubuh yang berasam, kondisi tubuh bersifat dapat menyebabkan lemahnya sistem imun pasti, pemulihan yang lambat, penyakit umum apa saja lah, penyakit umum, pilek, demam, apa semua bolak balik itu. Nah, tapi kalau ini saya lebih cenderung ke deteksi aja, anak-anak semua yang mau apa itu saya berikan aja terus. Alhamdulillah udah jauh perubahan. Ditambah ini yang wajib. Kebetulan sampai sekarang saya nggak sanggup sih kalau 30 tablet ya. Uangnya lumayan juga kalau kali 5 ya terus terang aja. Iya. Ini harus kencang lagi jualannya kan gitu kan.
gitu. Ya tentu tanya selera lah kan gitu kan. Nah, jadi konsumsi ya yang ini ya 10 jenis buah dan sayuran setiap hari. Nah 9 sampai 17 porsi dari kelompok warna yang berbeda. Ini udah cerita spesial ahli gizi nih sebetulnya nih. Nah yang lebih paham nanti kita undang bagian ahli gizi. Tapi sebetulnya dengan kenapa harus spirulina nanti kita bahas. Kenapa harus spirulina? Kalau kita tidak bisa sediakan ini. Kenapa? Yang di sini kan pestisidanya banyak lagi. Nah, ini konsumsi 46 jenis suplemen sintetis ya. Ya, ini pilihan yang kedua ya. Nah, ini berapa banyak yang harus kita butuhkan? Banyak sih. Makanya ada keluarga saya itu kerja di kebetulan di bidan. Itu banyak asal apa? Ada vitamin kasih. Sutenoidon kasih. Ya, karena kami ini kan banyak juga gratisannya gitu. Pokoknya asal vitamin gas terus, namanya gratis. Nah, yang nggak ada familinya gimana gitu. Nah, ternyata pilihan ketiga ini dia. Konsumsi 5 jenis buah dan sayuran itu harus juga ditambah spirulina, sederhana, mudah dan aman. Nah, ini dari sini saya hitung 30-nya sebetulnya. Pernah Anda hitung ininya? Ternyata ini 30 loh, betul. Sendiri, pasti salah. Nah, apakah spirulina? Nah, ini dia. Ini nggak perlu dihafal sih, dipahami maksud saya. Kenapa? Kalau dihafal nanti kita seperti membaca ya ini Pak ya, diingat, dihayati, dimengerti, dipahami gitu. Tapi biasanya cara memahami sesuatu kita harus baca dulu berulang-ulang. Boleh juga dihafal baru bisa apa. Tapi saya nggak pernah menghafal, nggak pernah lulus saya menghafal. Tapi memahami itu yang lebih cenderung, makanya kadang salah-salah gitu. Tapi paham kita apa yang kita bicarakan. Nah ini organisme paling kuno, berarti sudah puluhan ribu tahun, ini 3,5 miliar tahun ini di bumi. Sumber nutrisi instan 1000 kali lebih tinggi nutrisi konsentrat dibandingkan dengan rumput laut biasa atau sayuran. Jadi ini kalau saya lihat spirulina ini salah satu ditemukan itu di Afrika. Salah satu ada di Afrika. Nah, spirulina diakui di dunia. Jadi sebetulnya ini spirulina ini sudah WHO katakan ini mau membuat namanya makanan masa depan sebetulnya. Makanan masa depan. Jadi yang tidak cukup nutrisi lebih baik lari ke sini gitu daripada salah-salah. Bukan saya katakan, tapi kenyataannya spirulina ini enggak pun Elken punya, yang lain banyak kok. Memang banyak, tapi kualitasnya bisa kita lihat. Saya baru ngomong, selainnya baru timbul. Banyak sekali merek spirulina di pasaran. Yang mana pilihan terbaik? Banyak dari perusahaan lain itu, bahkan kue spirulina pun ada. Produksi dari Bandung pun ada. Cookies pun ada. Banyak sekali. Tapi kita lihat, mengapa harus spirulina Elken? Nah, Elken yang bijaksana ini Elken spirulina. Jadi kalau kita lihat alkalinya 100%, berarti nggak ada campur-campuran, murni. Natural pigment, mineralnya, vitamin, ini apa nih? Blood-based protein. Ini orang-orang ahli gizi nih yang bisa menjelaskan ini. Ini juga protein dalam kurung esensial amino acid. Elken spirulina lebih tinggi nilai nutrisinya dibanding makanan lain. Ini yang saya katakan. 30 tablet spirulina
ini sama dengan 550 buah apel. Kita buktikan, ini para ahli kesehatan ya. Beta karotin. Coba, saya belum paham nih beta karotin ini apa nih? Biar kami sama-sama paham. Coba orang kesehatan kasih pemahaman sama kami sedikit aja. Apa kira-kira beta karotin? Salah satu gizi yang terkandung ya. Artinya di dalam kandungan apel ini, beta karotin ini 550 apel sama juga artinya dengan 30 tablet. Dan kalau di anggur ini 420 anggur sama vitamin B3 sama juga dengan 30 tablet. Beta karotinnya ada, vitamin B3-nya pun ada. Jadi nggak perlu Anda sediakan anggur 420 setiap hari yang kebetulan harganya pun cukup mahal. Saya sudah setahun pohon anggur saya sampai sekarang nggak buah. Ya nggak percaya kita kecil-kecil aja gitu. Saya sudah pupuk apa, saya sudah nyanyikan lagu-lagu happy biar mereka bersemangat ya. Kok nggak berbuahnya banyak ya gitu. Berbuah sih kecil-kecil gitu. Itu batangnya udah sebesar gini. Udah hampir setahun tapi buahnya nggak besar-besar. Jadi saya mau gantikan dengan spirulina itu dengan anggur ya, tapi nggak berbuah-buah. Ya udah saya konsumsi spirulina dan Elken. Nah ini dia 5 keunikan Elken spirulina, rekor bergengsi ya, berorganik, bersertifikat penghargaan lokal dan internasional, pendiri dan penemu terkenal, analisis ya 12 analisis, kajian ilmiah dan klinis. Oke, kita bahas. Ini yang rekor yang saya katakan nomor 1. Kurasa ada sertifikatnya di sana itu. Ada ya. Nomor 1 spirulina di Malaysia. Lebih dari 1 juta konsumen yang puas. Ini data ya, bukan ditulis-tulis doang. Kalau ditulis-tulis doang, ini banyak pengacara juga di sini, ini bisa dikomplain. Alhamdulillah perusahaan kita masih sampai sekarang masih tetap ada. Artinya ini nyata. Nomor 1. Rekor di Indonesia ini dari Muri. Kepuasan konsumen. Mendapatkan Muri tahun 2012 loh. Cukup lama. Sekarang sudah 2023 mau menjelang 24. Udah berapa tahun itu? 8 tambah 3. 12 tahun. Apalagi yang membuat Anda ragu, itu yang saya maksudnya. Kalau Anda tidak ada keraguan lagi, maka Anda bisa sales penjualannya akan bertumbuh. Itu yang saya maksudnya. Amin, setahun 11 tahun. Amin, insyaallah. Yang penting konsumsi dong. Pastinya. Ya, jangan nanti yang gratis dua aja dibawa lagi. Ini ya soalnya ada program Elken kasih 1 tablet Dynasty nggak habis-habis itu aja modalnya. Padahal sudah laku berbotol-botol, nggak mau buka 1. Itu aja. Ada gratis lagi Bu Mel, itu aja ditanya. Oh enggak ya? Oke. Kita bahas lagi ini udah. Mengapa organ lebih sehat, nilai nutrisi lebih tinggi, lebih lezat? Go Grand, buah dan sayurannya ditanam secara organik. Nah, ini yang membedakan daripada spirulina yang lain. Walaupun ada yang lain, tapi tidak secara organik ini bukan gampang. Perlu modal yang besar, fasilitas yang banyak, penelitiannya cukup tinggi dibandingkan dengan tanaman secara komersial. Ada sih komersial. Bagus sih, bagus juga. Bukan saya katakan nggak bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi dan lebih aman. Perusahaannya jelas, kita bisa klaim loh, nggak main-main. Nah ini penelitian-penelitiannya, jadi penghargaan internasional. Saya pikir ini cukup mendukung Anda untuk tidak ada keraguan juga dan konsumen Anda juga.
inilah yang luar biasa, Bapak Elken Spirulina, dan orang yang di sini udah ada yang jumpa loh sama Bapak Profesor King Kodo. Kien Kodo, gitu namanya ya. Kalau sekarang 90 tahun lah udah ada ya. Ya kalau hidup 90 ada ya. Ratusan lah. Ratusan. Tapi sejarahnya sebetulnya dia bukan penemu spirulina yang pertama. Spirulina itu kan sudah dari buatan, tapi karena ada dia penyakit ya, dia teliti. Dia kembangkan terus. Ini sejarahnya yang saya lihat. Dan dia merekomendasikan Spirulina elken global kepada dunia. Dan rekor-rekor itulah. Dan ini anaknya nih, Dr. Yasumasa Kodo. Kalau ini masih 90-an lah. Saya tertarik dengan Profesor Kevin Kodo. Kenapa? Dia sebetulnya ada penyakit sambil meneliti. Jadi kalau saya berpikir, mumpung kita sehat, jangan nunggu sakit dulu lah. Kalau saya memang penderita diabetes awalnya, kenapa? Dari turunan orang tua. Biasanya itu kena. Tapi yang lebih parah sekarang bukan karena turunan diabetes yang banyak kena, karena pola hidup yang tidak sehat itu. Dan saya yakin, nah kalau dikasih Tuhan 30-40 tahun lagi, ya kalau bisa sehatlah, banyak uang. Nah, gak perlu kaya-kaya kali sih. Satu itu ada semua gitu, itu ada. Satu mobil ada. Itu udah cukup, gak perlu banyak-banyak gitu. Ya kan? Gak usah berlebihan, secukupnya aja gitu. Nah, saya perlu sehat hari ini. Sehat. Itu yang terpenting. Kebanyakan orang mau berlebih, nggak perlu berlebihan, nggak perlu, pas-pasan aja. Oke, nah 12 analisa studi ilmiah, ya ini ya turun KDD dan lain sebagainya, ini cukup banyak sekali. Dan yang saya sangat tertarik kali ya, ini karotennya juga. SOD ini saya belum paham nih, tinggi SOD membantu memperlambat proses penuaan sebanyak hampir 50%. Jadi Pak Tio ini saya konsumsi ini aja, nggak ada berhentinya tadi. Dia katakan keuntungan daripada Elken ini, saya pun nggak tahu, tapi semua konsumsi. Kalau saya hitung itu 5 juta satu bulan untuk keluarga, ya oke, biasa aja ya, kalau dihitung. Nah anggotanya Pak Ridwan, kalau saya lihat itu mukanya itu mulus gitu, Kilat. nggak seperti saya nih. Ini udah lumayan, dulu kerikil ini masuk di sini. Nah sekarang awas ya. Ini yang jawab. Jadi Pak Ridwan katakan ke saya, Pak, tahu nggak mau seperti saya? Ya mau lah. Kilat, mulus loh. Itu kalau abu aja tuh kepleset gitu, saking halusnya. Dia katanya kalau yang pertama konsumsi apa itu? Bukan sebelum El Marino, harus dilaktos dulu kan. Laktos dulu aja Pak, laktos. Habis itu El Marino. Enggak kenapa nanti lebay pula saya jadi alay. Oke segini aja sudah lah gitu. Nah sempat jadi alay kan lebih parah lagi ya. Nah jadi Elken Spirulina VS multivitamin ini dia ya. Bioavailabilitas rendah, ini apa ini yang maksud ini? Ini biar paham kita nih ya. Coba ini mumpung ada orang kesehatan ini. Apa kira-kira? Nggak apa-apa loh, kita sama-sama belajar. Saya lebih bagus dikatakan bodoh daripada pura-pura pintar tapi memang bodoh gitu. Nggak apa-apa, maksud saya memang kalau nggak ngerti saya bilang nggak ngerti gitu. Daripada pura-pura tahu rupanya nggak tahu gitu. Besok pun nggak tahu. Tapi kalau ini kita bahas,
bioavailabilitas rendah. Jadi kalau bio ini kan kehidupan berarti kan. Bisa lah nanti dibuka Google ya. Ini penting. Baru daya cerna rendah. Ini kalau Elken spirulina daya cerna tinggi. Itu jauh berbeda gitu. Makanya rasakan gitu. Terus terang kalau saya itu ya wajib 5 itu wajib. Wajib itu. Kalau udah habis sekali pun ya oke lah. Anak saya itu kadang malas makan, malas apa. Oh, cepat. Kenapa anak-anak ini mau ditaruhnya di bawah lidah nggak dikonsumsinya ya tinggalkan ya gitu kan? Nah pastikan dulu ditelannya baru tinggalkan. Nah itulah karena saya pun dulu begitu, saking susah ya. Oh iya. Nggak jauh ya kan? Nah jadi ini cara konsumsinya ya. Minum 2-3 kali sehari sebelum atau sesudah makan dewasanya ya. Minum 5-10 tablet setiap konsumsi ya. Anak-anak minum 1-4 tablet setiap konsumsi ya. Jadi intinya kalaupun Anda lebih dari ini, wah mak ini lebih 2 Pak, nggak apa-apa. Efek sampingnya nggak ada, bahkan lebih bagus lagi. Makanya tadi ada yang masukkan susah buang air besar, itu masalah metabolismenya. Teruskan. Bukan berarti saya itu, oh ini makin laku. Enggak juga gitu. Saya sangat butuh, penting daripada kesehatan Anda. Saya pernah lihat orang yang punya uang banyak tapi bentar-bentar ke Singapura berobat ratusan juta, balik lagi besok ulang lagi. Yang prostat lah, yang ginjal. Nah, yang prostat ini yang susah. Setelah 5 tahun itu ada keluarga saya, tetangga saya itu setelah 5 tahun balik lagi, timbul lagi prostatnya. Dan sekarang berobat lagi di SM Raja. Sekarang kan sudah canggih, nggak perlu dibelah, itu masuknya tetap pecah. Saya lihat itu kayak batu batu merah gitu, pecah-pecah gitu. Oh iya. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Tapi intinya teman-teman, saya sudah paham bahwasanya apapun intinya spirulina ini penting bagi kita. Yang pastinya Anda paham dulu, konsumsi dulu, ceritakan ke orang. Kalau Anda ingin besar di bisnis ini, fokuslah kepada apa yang Anda jual. Karena nggak semua jago ini menjualnya semua. Saya ahlinya, bukan ahli sih, saya suka di Lab Extra misalnya. Ada tadi ibu di sini Dynexty. Nah, nggak bisa semua gitu. Makanya kita perlu namanya tim. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.